Hari ini kami ingat kebenaran firman-Mu. Kami rindu menjadi orang-orang yang berbahagia bukan karena melihat. Kami orang-orang berbahagia karena kami percaya kepada Yesus. Mungkin hari-hari ini kami tidak mengerti kenapa ada pergumulan, kenapa ada masalah menimpa rumah tangga kami, menimpa ekonomi kami, menimpa kesehatan kami. Tapi satu hal yang kami ingin katakan, Tuhan, kami percaya apa yang diizinkan terjadi dalam hidup kami. Sungguh Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Engkau yang memampukan kami untuk menghadapi badai hidup kami. Kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Allah. Terima kasih buat lawatan-Mu di rumah kami masing-masing. Kami percaya hari ini bukan cuma sekedar ibadah doa pagi online yang kami ikuti setiap hari. Tapi hari ini, pagi ini akan menjadi pagi di mana kami mengalami kekuatan dari sorga. Karena tergenapi firman-Mu, Allah memberikan kekuatan bagi orang-orang yang tekun mencari Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan yang baru, kami melihat kuasa Allah, kami lihat terobosan, kami lihat pengharapan. Itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kembali kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, tuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Jamah yang sakit ya Aba, kuatkan yang lemah, beri penghiburan kepada yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Sehingga pagi ini kami mengalami kuasa Tuhan. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami tidak satu tempat, tapi kami percaya ada kesatuan hati. Dan kalau kami bersekutu, di sanalah kuasa Allah dinyatakan atas masing-masing kami. Sampaikan sesuatu bagi kami Bapa. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Tuhan Yesus baik. Suatu kali Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, engkau melihat dulu baru engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa itu? Saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang tidak melihat, namun kita mau percaya. Kita percaya sekalipun kita belum melihat bahwa kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kita percaya sekalipun kita belum melihat bahwa pemulihan pasti terjadi dalam hidup kita. Kita percaya sekalipun belum melihat karena kita tahu Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Sama-sama kita katakan amin. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi buat setiap umat Tuhan yang baru bergabung pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali membaca kebenaran firman Tuhan. Kita sudah ada dalam bahasan selanjutnya. Kita sudah lihat bersama-sama dari Kejadian pasal yang pertama sampai dengan Kejadian pasalnya yang kedua. Kita sudah baca selesai. Dan kita masuk dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh kemarin, tentang bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Ya, jadi setiap hari kita baca kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu secara khusus dalam sepanjang hari berjalan ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan setiap bahasan-bahasan atau setiap renungan firman Tuhan yang saya sudah bagikan di dalam doa pagi ini, saya juga sudah masukkan kembali di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Dan di dalam sana bukan hanya bukan hanya apa yang saya sampaikan dalam ibadah doa pagi, tapi juga ada renungan-renungan singkat yang saya beri topik, yakni Bible and Coffee. Bahwa setiap pagi kita perlu firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Sehingga dalam keseharian kita terus dibersihkan. Karena Tuhan Yesus bilang, firman-Ku yang membersihkan hidupmu. Sehingga setiap hari kita semakin dimurnikan, setiap hari kita semakin dibersihkan. Karakter-karakter yang tidak baik dikikis, hati yang keras dilembutkan dengan apa? Dengan firman. Karena itu di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru, saya sudah bagikan baik setiap bahasan atau khotbah-khotbah serial yang saya bagikan di akun YouTube saya melalui ibadah doa pagi yang ada.
Juga di sana ada renungan-renungan singkat yang saya bagikan setiap hari. Saya berharap setiap kita tetap terus bertumbuh dalam firman, setiap kita tetap terus tertanam dalam firman, karena Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Haleluya. Kita dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat 8 sampai dengan ayat 19. Kita baca pagi hari ini ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, jadi ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, mereka tiba-tiba mendengar suara langkah, yakni langkah Allah. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, maka apa yang terjadi? Alkitab mencatat bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Mereka yang melarikan diri, ini yang selalu saya bilang, bukan Tuhan yang menyembunyikan diri. Karena dosa, manusia takut. Karena dosa, manusia menyembunyikan diri dari Allah. Sehingga akhirnya ketertarikan untuk beribadah, ketertarikan untuk menyembah Tuhan itu nggak ada. Kenapa? Yang ada hanya takut. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Takut dihukum, kehilangan damai sejahtera. Padahal Tuhan menciptakan Taman Eden untuk mendapati persekutuan dengan manusia. Agar manusia bersekutu dengan Allah. Agar manusia mengalami damai. Agar manusia mengalami keintiman dengan Allah. Tapi karena dosa, akhirnya manusia menyembunyikan diri, lari dari hadirat Allah. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman, di manakah engkau? Lihat ya saudara, Tuhan tahu manusia sudah jatuh dalam dosa. Tuhan tahu Adam dan Hawa sudah mengambil keputusan yang salah. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya mencari saudara dan saya. Dia rindu untuk tetap terus memiliki hubungan dengan kita. Itu sebabnya Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu untuk pergi dan menjadi berkat. Kita dipilih Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan yang mencari kita. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Karena Allah tahu tanpa Yesus, tanpa juru selamat, tanpa penebusan dosa, manusia binasa. Itu sebabnya kasih-Nya turun buat saudara dan saya. Dia mencari kita. Ini yang Dia buat di Taman Eden di ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Lihat dampak dosa, manusia takut. Manusia kehilangan ketertarikan untuk mencari Allah. Dia hanya sibuk. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang saya bisa kerjakan? Saya buat ini, saya kerjain, saya lakukan itu. Sampai akhirnya lupa bahwa keberadaannya untuk menjadi penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Karena dosa. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Ya saudara, peraturan sudah Tuhan buat. Tuhan sudah bilang jangan makan buah itu. Kalau engkau makan, engkau pasti mati. Betul, mati secara fisik, tapi mati secara rohani. Mati hubungan antara manusia dengan Allah. Itulah yang disebabkan oleh dosa. Sehingga akhirnya tidak ada lagi hubungan antara manusia dengan Allah. Yang tadinya manusia tinggal dekat dengan Tuhan, tinggal dalam kekudusan Tuhan, terputus, jatuh, sehingga manusia tidak bisa menghampiri Allah karena manusia berdosa dan Allah adalah kudus. Itu sebabnya Allah bilang, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Lihat saudara, ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Orang kalau udah jatuh dalam dosa, orang udah kalau ketahuan ketangkap basah,
cenderung menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, cari-cari kesalahan orang. Karena apa? Karena ini esensi dosa. Dosa akhirnya membuat setiap kita tidak mau mengkoreksi diri. Yang dia cari apa? Kelemahan-kelemahan orang. Makanya ada orang-orang yang khusus mendengar firman, langsung bilang, ini buat kamu nih, pas banget nih, cocok nih buat lu nih firmannya nih. Ini cocok nih buat kamu nih, ini cocok buat kamu. Lalu firman yang buat kita mana? Karena firman itu menegur kita, firman itu memperlengkapi kita, membersihkan kehidupan kita. Dan kalau kita nggak pernah dengar firman, kita nggak pernah tahu kalau kita salah. Itu yang terjadi dalam kehidupan Adam. Adam bilang, nih wanita yang kau tempatkan di sisiku, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberikan aku buah. Betul, betul, memang betul. Tapi kan lu kan Adam kan imam, kepala. Harusnya kau bisa mengambil keputusan. Ini kemarin saya bilang, suami-suami dengar baik. Jangan jadi suami-suami, jangan jadi laki-laki yang tidak punya integritas. Tahu istrimu salah, tapi engkau tetap mengikutinya. Ayub melakukannya, Ayub tegas. Diajak istrinya Ayub, untuk apa engkau menyembah Allahmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub bilang, kau berkata seperti perempuan tidak waras. Masa kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tidak mau menerima yang tidak baik? Itu yang saya bilang, integritas sudah dikasih dalam Tuhan. Seorang suami, seorang laki-laki, seorang pria harus jadi imam, harus jadi kepala, harus mengerti dan membawa keluarganya untuk hidup dekat dengan Tuhan. Bukan ke bawah-bawah, ikut keseret-seret justru. Ntar ujung-ujungnya nyalain, ya habis dia yang maksa saya, dia yang bilang sama saya nggak boleh, dia itu udah akhirnya saling menyalahkan. Perempuan yang manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular ini yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lihat saudara ya, dosa membuat manusia tidak menyadari kesalahannya. Padahal sederhana, iya saya salah, saya sudah makan. Itu harusnya bilang, Adam bilang seperti itu. Hawa ketika ditegur juga bilang, iya aku yang menyerahkan buah itu kepada suamiku. Tapi enggak. Kenapa? Karena dosa membuat manusia tidak mau menyadari kesalahannya. Itu jahat. Itu jahat. Ada banyak rumah tangga hancur, rumah tangga pecah, bukan karena nggak pernah mengalami kedamaian, saudara, tapi karena tidak mau mengakui kesalahan. Suami nggak mau mengakui kesalahan, istri nggak mau mengakui kesalahan. Ya habis, memang saya udah bertindak sebagai istri yang benar. Suami juga berkata, saya sebagai suami udah cari uang, tapi istri nggak mau kalah, tapi suami saya. Dan ujung-ujungnya mereka berdua, ya habis gimana ya anak-anak kita? Waduh. Karena nggak mau mengkoreksi diri kita, tidak mau memperbaiki diri kita, yang ada hanya mau mengkoreksi orang lain. Perempuan itu, Hawa, ketika ditegur oleh Tuhan, kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat? Perempuan ini, Hawa bilang, ular yang memperdayakan aku, maka aku makan. Kasihan sekali nih iblis, jadi tumbal. Ya kan, apa-apa disalahin. Ya memang benar sih dia. Tapi kan manusia bisa buat keputusan, iya kan? Sebelum bertindak kan manusia, kan dari kemarin saya bilang, iblis gak bisa paksa. Kita punya free will, kita punya kehendak bebas yang akhirnya kita sendiri dengan akal sehat kita, dengan hati nurani kita mengambil keputusan. Dan harusnya keputusan yang kita ambil itu kita tahu, itu betul, itu tidak betul, ini salah, ini tidak salah. Kita yang tahu gitu loh. Tapi ujung-ujungnya setan. Ya habis gimana ya pendeta? Setan menggoda saya untuk berselingkuh. Padahal emang elunya aja gatel. Setan disalah-salahin. Betul, setan kasih kesempatan, kasih peluang. Tapi yang memutuskan manusia. Jangan bentar-bentar setan. Betul, setan menggoda. Betul, setan menipu. Betul, setan mengintimidasi. Tapi yang buat keputusan saudara dan saya. Halo, kita yang buat keputusan. Setan cuma mereka-rekakan aja saudara, tiba-tiba ketemu, dikondisikan.
diintimidasi hati kita, dibuat tidak tenang. Ini yang terjadi, saling menyalahkan. Sadar aja, kenapa? Sadar aja, bilang saya yang salah kok. Iya, saya salah, saya ambil keputusan yang keliru. Yang benar-benar setan, benar-benar iblis. Setan bilang, gua gak buat apa-apa, lu nya aja yang rakus, lu nya aja yang serakah, makanya ketangkap KPK, lu nya aja yang gatel, makanya berzina. Ayo sadar diri, karena dosa membuat kita sulit untuk menyadari bahwa kita memang salah. Lalu berfirmanlah ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan berjalan, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan keturunanmu, dan keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumit. Ayat 16. Firmannya kepada perempuan itu, lihat, semuanya dapat hukuman, saudara. Baik ular, perempuan. Firmannya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan apa? Engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa kepada atasmu. Ayat 17. Lalu firmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya. Lihat, Adam mendapatkan firman, tapi dia tetap mengikuti apa yang salah yang ditawarkan kepada Hawa. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Lihat saudara, orang hidup dalam dosa itu susah. Hidupnya susah, tanah jadi terkutuk. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, ambil keputusan untuk mengucapkan berkat di mana engkau berada. Dan jangan sampai engkau melakukan suatu kesalahan di tanah di mana Tuhan percayakan engkau berada. Kenapa? Engkau akan hidup susah. Karena tanah itu akan menjadi tanah yang terkutuk. Tanah itu akan menjadi tanah yang susah untuk menghasilkan sesuatu yang baik daripadamu. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, dosa selalu melahirkan kehancuran. Karena suami berzina, keluarga hancur. Karena istri nggak taat, istri nggak tunduk, rumah tangga, keluarga hancur. Karena anak tidak dengar-dengaran pada orang tua, hancur keluarga. Jadi di mana ada dosa selalu ada kehancuran. Makanya selalu saya bilang, pikirkan terlebih dahulu. Ingat, ini karena keputusan kita. Adam dan Hawa mengambil keputusan, ya lebih tepatnya Hawa lah. Hawa mengambil keputusan untuk memakan buah itu, dan dia menawarkan. Akhirnya Adam pun jatuh. Jadi keputusan yang kita ambil itu hati. Betul, saya mengerti. Kita ada pergumulan, kita diperhadapkan dengan satu keadaan, kita diperhadapkan dengan suatu peristiwa. Tapi bukan berarti ketika keadaan susah, peristiwa yang kita hadapi adalah peristiwa yang tidak mudah, lalu kita mengambil jalan pintas. Jangan sampai keadaan yang tadinya Tuhan mau memberkati hidup kita. Lihat Ayub, saudara. Ayub diuji, dimurnikan Tuhan. Dengan segala sesuatu yang dia punya diambil. Ayub bisa memiliki keputusan untuk mengikuti istri dan meninggalkan Tuhan. Tapi Ayub di sisi lain juga memiliki satu keputusan yang dia ambil. Saya tetap mau percaya bahwa Tuhan tetap berkuasa dalam hidup saya. Engkau yang mengambil, engkau yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah namamu. Ayub tetap mengambil keputusan untuk tetap bersyukur. Jadi saya mau bilang, keadaan saat ini tidak bisa melegalkan kita untuk melakukan sebuah kesalahan, untuk melakukan sebuah dosa. Gak bisa. Betul suamimu selingkuh, bukan berarti dengan demikian kau harus ikut-ikutan selingkuh dengan berkata, emang suami gua aja yang bisa, gua juga bisa dong. Emang istri gua aja yang bisa, gua juga bisa dong.
Stop bahas yang jahat dengan yang jahat. Engkau sudah tahu kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Sehingga akhirnya kita mengerti, sudah dikasih dalam Tuhan, kita pikir secara sehat bahwa dosa tidak akan mendatangkan sesuatu yang baik. Tidak akan pernah datang sesuatu yang baik dari dosa, nggak ada. Dosa selalu menghancurkan, dosa selalu membinasakan, dosa selalu membuat segala sesuatunya berantakan. Apa yang dihancurkan oleh dosa? Yang pertama, dosa menghancurkan pola pikir kita, cara kita berpikir. Akhirnya kita ambil jalan pintas. Cara kita berpikir, cara kita menyikapi setiap masalah, akhirnya kita membuat segala sesuatunya dengan persungutan, mengambil keputusan untuk bersungut-sungut, mengambil keputusan untuk mengeluh. Karena apa? Karena dosa. Jadi dosa menghancurkan pola pikir kita, dosa menghancurkan hati kita. Hati kita penuh dengan kebencian, hati kita penuh dengan kedendaman, hati kita sulit mengampuni, hati kita sulit mengasihi. Karena apa? Dosa. Jadi dosa menghancurkan pola pikir kita. Yang kedua, dosa menghancurkan sikap kita dan karakter kita. Akhirnya karakter kita jadi orang yang jahat, saling menghakimi, saling serang, susah untuk menerima yang baik. Karakter jadi hancur karena dosa. Karena dia mulai berpikir, ya udah nggak apa-apa lah. Awalnya dia mulai coba-coba, saudara. Coba-coba, Hawa kan coba-coba jatuhnya. Ya udah nggak apa-apa, lagi pula kelihatan enak kok, sedap untuk dipandang dan enak kayaknya. Dia coba. Awal dari dosa adalah coba-coba, bos. Coba-coba ngechat mantan, suami istri dengar baik, coba-coba, coba-coba. Ah nggak apa-apa lah, sekali-sekali lah. Akhirnya dampaknya apa? Engkau jatuh. Dan ketika engkau jatuh, engkau merasa nyaman di dalam kejatuhanmu dan berkata, ya udah nanti Tuhan mengampuni kok. Dengan kata-kata seperti itu, saudara dikasih dalam Tuhan, engkau telah melegalkan bahwa dosa disetujui oleh Tuhan. Dengan asumsi bahwa ya udah nanti minta ampun lagi sama Tuhan, nggak apa-apa lah, jatuh lagi dalam dosa, minta ampun lagi, jatuh lagi, minta ampun lagi. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur seseorang, itu yang akan dituainya. Barang siapa menabur dalam kedagingan, dia akan menuai kebinasaan. Dosa selalu melahirkan kehancuran, dosa selalu melahirkan kutuk, dosa selalu melahirkan hal-hal yang tidak baik. Yang dihancurkan pola pikir kita, yang dihancurkan sikap dan karakter kita, yang dihancurkan apalagi ketenangan, kedamaian serta sukacita kita. Lihat, Adam dan Hawa udah bagus-bagus tinggal di Taman Eden, tenang, menikmati persekutuan satu dengan yang lain, menikmati persekutuan dengan Allah. Tapi dosa hadir, dan akhirnya ketenangan, kedamaian, sukacita itu lenyap. Akhirnya mereka sembunyi, mereka takut. Karena orang yang melakukan dosa, selalu akan ada ketakutan. Makanya dosa dilakukan sembunyi-sembunyi, nggak ada yang terang-terangan, bos. Walaupun zaman sekarang ada juga orang yang melakukan dosa terang-terangan. Kenapa? Karena pikirannya udah beranggapan, ya udah nggak apa-apa lah, manusia juga biasa kok melakukan dosa. Lihat jahatnya iblis. Awalnya lakukan karena takut, melakukan dosa sembunyi-sembunyi. Nggak ada orang, tapi lihat juga ada CCTV nggak. Manusia kan sekarang lebih takut CCTV daripada mata Tuhan. Iya kan? Lihat ada CCTV nggak? Kalau ada CCTV ya gue bisa buat sesuka-suka gue lah. Karena apa? Karena dia tahu dia sebenarnya salah. Sehingga akhirnya dia memikirkan dulu, ada yang lihat nggak? Kalau ada yang lihat gue nggak lakukan, kalau nggak ada yang lihat gue bisa lakukan. Sesuatu yang dilakukan tempat yang tersembunyi. Makanya terang, Yesus hadir untuk menerangi setiap perbuatan manusia, sehingga mereka tinggal dalam terang. Tidak ada lagi yang tersembunyi, semua terlihat. Dosa menghancurkan pola pikir kita, dosa menghancurkan sikap dan karakter kita, dosa menghancurkan ketenangan, kedamaian serta sukacita kita, dan dosa menghancurkan hari depan. Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan, Tuhan memberikan hari depan yang penuh dengan kuasa, Tuhan memberikan hari depan yang penuh dengan apa? Pengharapan. Itu yang Tuhan sudah berikan, tapi dosa menghancurkan.
Akhirnya hari depan kita hancur, hari depan kita nggak punya harapan, hari depan kita berantakan. Bukan cuma kita, keturunan-keturunan kita. Pak, suami-suami dengar baik. Kalau engkau mengambil keputusan yang salah, engkau mesti mikirkan, jangan dulu egois. Engkau mesti memikirkan dulu bagaimana dengan istri dan anak-anakmu. Karena apa yang kau buat akan berdampak pada keturunanmu. Apa yang kau buat akan berdampak pada keturunanmu. Bukan hanya buat hidup kita. Jangan pernah berkata, ya udah biarlah yang gua hancur, gua doang yang hancur, yang penting istri anak-anak gua. Jangan salah, bos. Engkau hancur. Keturunan kedua, keturunan ketiga, keturunan keempat menerima upah yang sama apa yang kau buat. Hati-hati. Jangan pikir dia yang hancur kita doang sendiri, laki-laki, suami-suami. No, anak-anak kita akan mengalami hal yang sama. Karena itu kalau mikir gitu loh. Mikir untuk melakukan segala sesuatu itu dipikirin dulu, kira-kira nih berguna gak buat saya? Kalau ini menguntungkan saya, kira-kira bagaimana dengan anak-anak saya? Ada begitu banyak orang tua yang main kuasa-kuasa kegelapan, terikat dengan dukun, terikat dengan paranormal. Dia nggak tahu bahwa dampak kutuknya itu keturunan-keturunan mereka itu kena. Nggak ada yang gratis daripada kuasa kegelapan, saudara. Pikirkan hal-hal seperti itu, sehingga akhirnya kita mikir, saya nggak boleh jadi orang yang egois sebagai orang tua, sebagai suami, membiarkan saya merasa nyaman sendiri, tapi saya sudah menghancurkan masa depan anak-anak saya. Pikirkan jauh, karena hari depan kita karena dosa akan hancur, ya. Dan dosa menghancurkan pada akhirnya hubungan kita dengan Tuhan. Itu jelas. Manusia bersembunyi, Adam dan Hawa bersembunyi karena takut. Jadi dosa selalu menghancurkan. Dosa tidak ada membawa yang baik dalam hidup manusia. Karena itu pikir 1000 kali. Kalau 10.000 kali, 10 juta kali pikir. Kalau saya melakukan nih, kira-kira gimana? Jangan punya otak pendek gitu, saudara. Jangan pernah berpikir pendek. Udah gampang aja lah, nanti mikir belakang. Jangan, pikirin jarak jauhnya dong. Saya buat ini dampaknya apa? Karena apa yang kau tabur saat ini kau akan tuai. Mungkin sekarang kau merasa nyaman berselingkuh. Engkau merasa nyaman berzina. Yang apa-apa perlihatkan istri saya lakukan, suami saya kan lakukan. Saya juga bisa, saya tunjukin kepada mereka saya bisa. Karena keegoan kita, lihat iblis licik, iblis cuma pancing aja. Kita yang memutuskan, terus kita nanti nyalain iblis yang menyusulkan, tiba-tiba ketemu dengan si A, ketemu dengan si B. Kita yang salah, kita ambil keputusan yang salah. Pikir 1000 kali sebelum melakukan itu. Karena itu ketika kita jatuh dalam dosa, yang pertama, ingat, kita harus sadar dan berbalik. Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang selalu mengadakan kesempatan kedua untuk kita berbalik kepada Tuhan. Perempuan kedapatan berzina, Tuhan Yesus kasih kesempatan, tidak menghukum. Aku tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan. Kalau hari ini kau menyadari dosamu, ayo cepat berbalik. Jangan pernah bilang terlalu parah dosa saya pendeta. No, tidak ada dosa yang terlalu parah sehingga Tuhan Yesus tidak bisa sembuhkan. Tidak ada dosa yang terlalu parah Tuhan Yesus tidak bisa dapat pulihkan. No. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan memutihkan seperti bulu domba. Karena itu datang sama Tuhan. Tuhan mau mengampuni kita. Tuhan mau memulihkan kita. Tapi kita mesti sadar dulu, ketika kita jatuh dalam dosa, sadari bahwa saya salah. Jangan bilang ini salah si istri saya, salah suami saya. Habis keadaannya mempertemukan kami. Gak bisa. Saya salah, saya ambil keputusan, saya keliru, saya ambil kesalahan yang tidak harus saya buat. Saya mau berbalik, saya sadar. Sama-sama bilang sama saya harus sadar. Amin. Sehingga akhirnya kita sadar, saya sudah buat dosa, saya mesti berbalik. Saya sudah buat dosa, saya sudah keliru, saya mesti jaga. Saya mesti kembali kepada Tuhan, ya. Jadi yang pertama, karena itu ketika kita jatuh dalam dosa, yang pertama kita harus menyadari bahwa kita salah. Iblis licik, hati-hati, iblis licik, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya dia mengkondisikan kita, sehingga kita
tidak mau mengakui apa yang kita buat. Dan yang kedua, karena itu ketika kita jatuh dalam dosa, kita harus menyadari bahwa anugerah Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Sampai hari ini anugerah Tuhan masih ada. Itu sebab Yesus berkata, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepada kamu. Sampai hari ini pintu anugerah itu masih ada. Sebelum pintu itu tertutup, ayo datang kembali. Kapan pintu itu tertutup? Ketika Yesus datang kali yang kedua. Nggak ada lagi kesempatan. Dan kita nggak pernah tahu kapan Yesus datang. Tapi waktunya sudah sangat-sangat dekat. Keadaan sudah terlihat dengan jelas. Sekarang bagian kita, mau nggak kita sadar, atau kita masih tetap terlena dan membiarkan kita tetap tinggal dalam jatuh, dalam dosa. Jadi yang kedua, ketika kita jatuh dalam dosa, sadari bahwa anugerah Tuhan luar biasa. Tidak ada dosa yang terlalu parah, tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak bisa dibersihkan oleh kuasa salib Yesus. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dia sudah selesaikan. Bagian kita, sekarang kita datang menghampiri anugerahnya. Ya. Yang kedua, karena kita telah jatuh dalam dosa, sadari bahwa anugerah Tuhan itu luar biasa atas hidup kita. Yang ketiga, ketika kita jatuh dalam dosa, maka yang ketiga yang harus kita lakukan adalah apa? Bangkit. Jadi yang pertama, sadari dulu bahwa saya salah. Yang kedua, sadari bahwa anugerah Tuhan luar biasa menerima saya. Apapun dosa saya diterima oleh Tuhan. Manusia boleh menolak saya, orang-orang boleh menolak saya, tapi Yesus tidak pernah menolak saya. Yesus membenci dosa, dia mengasihi orang-orang yang berdosa. Itu sebabnya datang sama Tuhan Yesus. Dan ketika kita sudah jatuh dalam dosa, bangkit. Ayo, kenapa kita mesti bangkit? Jangan jatuh lagi di tempat yang sama. Iblis tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Itu sebabnya dia akan kondisikan, dia akan buat keadaan di mana nantinya kita akan ketemu dengan hal-hal yang membuat kita bisa jatuh lagi. Tapi keputusan kita adalah berkata tidak. Sama-sama bilang sama saya harus menolak dosa. Amin. Karena setiap hari kita berjuang, saudara. Setiap hari kita berjuang. Dan setiap hari adalah peperangan. Setiap hari adalah peperangan. Kita diperhadapkan dengan keadaan kita bisa ngambil keputusan untuk jatuh dalam dosa, tapi kita bisa menolak dan berkata, Tuhan Yesus tolong saya. Kita ada di mana? Kita mau buat apa? Dan jangan pernah melegalkan dosa oleh karena keadaan, oleh karena perbuatan-perbuatan orang kepada kita. No, itu keputusan kok. Sama-sama bilang sama saya, buat dosa itu keputusan saya. Bukan karena keadaan. Habis keadaan memaksa saya sulit, saya korupsi, saya sulit, akhirnya saya maling, saya sulit, akhirnya saya melakukan hal-hal yang jahat. No, bukan keadaan yang memaksa kita. Kitalah yang memutuskan untuk mengambil sebuah keputusan bahwa saya bisa melakukan dosa. Dan itu yang saya bilang, tipuan iblis agar kita tinggal dalam kehancuran, tinggal dalam kebinasaan. Dan yang ketiga, karena ketika kita jatuh dalam dosa, maka bangkit dan bereskan dosa, selesaikan, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, sehingga akhirnya kita menyadari kita mesti bangkit dan kita mesti dipulihkan. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir, ketika kita jatuh dalam dosa, yang pertama sadari kita salah. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa anugerah Tuhan luar biasa atas hidup kita. Dan yang keempat, bangkit, selesaikan, bereskan dosa-dosa kita. Dan yang kelima, belajar untuk lebih bersungguh-sungguh. Yang keempat, belajar untuk lebih bersungguh-sungguh dalam kita mengikut Tuhan. Saudara, setiap hari kita diperhadapkan dengan berjuang untuk mengatakan tidak kepada keinginan-keinginan daging. Karena kita masih hidup dalam tubuh kita. Setiap hari kita diperhadapkan dengan keinginan dagingkah atau keinginan roh yang kita buat. Dan kita yang memutuskan. Kita ambil keputusan yang mana? Karena itu pastikan, kalau hari-hari ini kita sedang jatuh, kita sedang jauh dari Tuhan, ayo berbalik. Sadari kasih karunia Tuhan, sadari bahwa kau sudah berdosa. Sadari bahwa kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan masih terbuka sampai dengan saat ini. Sebelum terlambat, ayo datang berbalik. Dia membenci dosa-dosa kita, tapi dia mengasihi kita.
Yesus mengasihi kita. Itu sebabnya dia selalu minta, ayo datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan kasih kelegaan. Tuhan mau setiap kita dipulihkan. Karena itu bagian kita apa? Bangkit. Bagian kita apa? Sadari kesalahan kita. Dan pada akhirnya tetapkan langkah kita untuk tetap terus melangkah dalam kebenaran. Jangan sampai kita melegalkan dosa, menghalalkan dosa oleh karena keadaan, oleh karena apapun yang terjadi di depan kita. No, dosa adalah sebuah keputusan. Kitalah yang mengambil keputusan untuk melakukan hal itu. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena semakin hari kami merenungkan firman Tuhan, semakin banyak yang dibukakan dalam hidup kami. Bapak, kami berdoa pagi hari ini, biarlah kalau Tuhan dapati ada di antara kami yang sedang jauh dari Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami telah jauh dari Tuhan. Kami telah terhilang dari hadirat Tuhan. Hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas hidup kami. Tuhan Yesus jamah setiap kami, jamah setiap kami. Sehingga setiap hati, setiap umat Tuhan yang hari ini datang kepada Tuhan, kami menyadari kami sudah salah melangkah. Kami menghalalkan dosa, kami melegalkan dosa oleh karena apa yang kami hadapi. Padahal kami menyadari dosa adalah sebuah keputusan untuk kami lakukan, untuk kami buahkan. Itu sebabnya hamba berdoa pagi hari ini buat setiap umat Tuhan. Secara khusus mereka yang hari-hari ini sedang jatuh, mereka yang hari-hari ini sedang mengambil keputusan yang salah. Jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, hamba berdoa buat setiap mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka sadar, mereka salah, mereka sadar mereka sudah jauh dari Tuhan, dan mereka mau berbalik kepada Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus jamah setiap mereka. Kami percaya sampai hari ini anugerah-Mu masih ada, pintu kasih karunia, pintu anugerah masih terbuka bagi kami. Itu sebabnya sebelum terlambat kami mau datang di altar kudus Tuhan, anak-anak-Mu yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi ini dan menyadari setiap kekeliruan, setiap kesalahan, dan mereka sadar. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kasih-Mu menjamah mereka. Kasih-Mu menjamah mereka, kasih-Mu melawat mereka di dalam nama Yesus. Sehingga pagi hari ini ya Tuhan, kami diingatkan kembali untuk bangkit, membereskan setiap dosa-dosa kami. Dan setelah itu kami mau melangkah, kami mau tetap hidup dalam kekudusan, kami tetap mau hidup dalam langkah kami bersama-sama dengan Tuhan, menjaga hati kami. Bapak, hamba berdoa, Allah Roh Kudus pulihkan setiap kami. Allah Roh Kudus pulihkan setiap kami dalam nama Yesus. Kami percaya bukan suatu kebetulan pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ada sesuatu yang mau Tuhan pulihkan, ada sesuatu yang mau Tuhan ubahkan. Bagian kami adalah mengambil sebuah keputusan untuk bangkit, untuk membereskan dosa kami, dan untuk kembali berjalan dan melangkah dekat dengan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga firman termaterai dalam hidup kami, langkah hidup kami semakin hari semakin dipulihkan, langkah hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Jamah setiap hati yang luka, jamah setiap hidup yang dipersembahkan kepadamu. Mereka rindu untuk melihat hari depan yang penuh harapan. Mereka rindu untuk melihat apa yang akan Tuhan buat dahsyat dalam mereka itu terjadi di hari-hari ke depan, ketika mereka sudah membereskan dosa mereka kepada Tuhan. Bapak, hamba berdoa juga membawa setiap pergumulan-pergumulan umat-Mu di mana-mana tempat mereka berada. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, baik pergumulan rumah tangga mereka, pergumulan ekonomi mereka, pergumulan kesehatan mereka ya Tuhan, pergumulan hubungan mereka bersama dengan anak-anak, orang tua, adik atau kakak yang ada, hubungan mereka bersama dengan orang-orang yang mereka kasih, yang mungkin hari-hari ini sedang rusak, di dalam nama Yesus Allah pulihkan.
Bahkan hamba berdoa buat mereka yang bergumul hari-hari untuk mendapatkan pasangan hidup, mereka yang bergumul hari-hari untuk mendapatkan pekerjaan, mereka yang bergumul hari-hari ini mendoakan setiap apa yang mereka usahakan baru rintis dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka. Bahkan mereka yang berdoa buat rumah tangga mereka mendapatkan keturunan. Bapa, hamba berdoa membawa setiap pergumulan umat-Mu. Kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidup kami, beri kami kekuatan ya Bapa. Beri kami kesanggupan, karena kami tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi kepada hidup kami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami tatkala kami harus melewati padang gurun. Roh Kudus memampukan kami sehingga tergenapi firman Tuhan. Betul, kami harus melalui api, kami tidak akan dibiarkan terbakar. Betul, kami harus melalui air, tetapi kami tidak akan dibiarkan terhanyut. Sebab tangan Tuhan yang kuat yang memegang kami, tangan Tuhan yang kuat yang mengarahkan kami, tangan Tuhan yang kuat yang memberikan kami kesanggupan untuk tetap menghadapi badai dan keluar sebagai orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan setiap pergumulan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami. Sebagai anak-anak Tuhan, betul kami diperhadapkan dengan keadaan-keadaan mungkin yang sulit. Sebagai anak-anak Tuhan yang tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Betul, kami terkadang suka untuk memberontak, tapi kami hari ini mengerti firman-Mu. Kami diingatkan bahwa untuk berbuat dosa, untuk melakukan sebuah dosa adalah tindakan, itu adalah keputusan kami. Itu sebabnya hari ini kami melakukan apapun, kami harus memikirkan terlebih dahulu. Dan biarlah takut akan Tuhan, Tuhan taruh dalam hati setiap kami umat. Takut akan Tuhan, Tuhan taruh dalam hati setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Sehingga kami tidak mengambil keputusan yang salah. Kami tidak mengambil keputusan yang keliru dalam kami mengiring Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umat-Mu. Dalam kami mengiring Tuhan, beri kesetiaan, kuasa dalam kehidupan setiap masing-masing kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Pagi hari ini kami juga berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin mereka adalah suami kami, istri kami. Mungkin mereka adalah anak-anak kami, orang tua kami, om, tante, ponakan kami, sepupu kami, atau mungkin mereka adalah mertua, menantu kami. Tuhan Yesus, kami berdoa. Bahkan mungkin mereka adalah orang-orang yang kenal dengan kami, sahabat, teman kami, yang hari-hari ini sedang rindu untuk mengalami kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, jiwa-jiwa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan jamah, sehingga kami percaya di hari-hari terakhir ini ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan biarlah itu boleh menjadi bagian daripada keluarga kami ya Tuhan, yang belum mengenal Yesus. Allah jamah dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang masih hidupnya kacau, mereka yang masih hidupnya jauh dari Tuhan, Tuhan Yesus pulihkan di dalam nama Yesus. Sehingga pagi hari ini kami doakan mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami juga berdoa buat kota-kota di mana kami tinggal. Kami berdiri buat kota kami. Kami mengangkat tangan kami buat memberkati kota. Mari umat Tuhan dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu dan ucapkan berkat buat kota di mana kau tinggal. Karena firman Tuhan katakan kedamaian, keberkatan yang ada dalam kotamu adalah kedamaian, keberkatan buat dirimu sendiri. Itu sebabnya mari kita ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kota kami diberkati Tuhan, kota kami dijaga Tuhan, kota kami aman dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya dalam nama Yesus, dijauhkan dari bencana alam dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kota kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa menyerahkan juga bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati bangsa kami, ada dalam perlindungan Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami, kepada Presiden kami doa, Wakil Presiden, jajaran Menteri yang ada, Kapolri, Panglima TNI. Bahkan kami berdoa para gubernur, para bupati, para wali kota. Di dalam nama Yesus, takut akan Tuhan. Tuhan tahu dalam hati mereka, sehingga mereka mengambil keputusan yang benar dalam memimpin bangsa kami. Kami doa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati para dokter, para suster, para relawan, para perawat-perawat rumah sakit, perawat medis, bahkan volunteer yang ada dalam menangani pandemi COVID. Diberkati mereka dalam berkat anugerah Tuhan.
Bapak, kami berdoa ya Tuhan buat masa-masa pandemik ini. Kami doa agar segala pulih bangsa kami, bahkan dunia ini pulih. Setiap orang yang mereka-rekakan yang jahat, setiap orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan mereka yang mengambil keuntungan di pandemi COVID, kami patahkan dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah agar mereka bertobat, dipulihkan setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mengucapkan berkat di sepanjang hari berjalan ini. Hidup kami memuliakan nama Tuhan. Hal-hal yang kami kerjakan, biarlah kami putuskan untuk tetap melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Bapa, ini doa kami dan kami percaya apa yang kami doakan tergenapi. Tergenapi apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidup kami. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikannya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu dan kami berterima kasih buat pagi hari ini. Angkat kedua tanganmu di rumahmu masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, Hamba ucapkan berkat buat umatmu di rumah mereka masing-masing. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka berjalan dalam kasih kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Roh takut dan gentar akan Tuhan ada dalam hati dan hidup mereka. Bahkan sepanjang hari berjalan ini mereka hidup mempermuliakan nama Tuhan. Turunlah berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub dalam kehidupan mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melakukan sebuah dosa bukan karena keadaan, tapi sebuah keputusan. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Karena itu pikirkan matang-matang segala sesuatu yang akan kau buat. Bukan hanya untuk hari ini, tapi jauh ke depan. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi pikirkan juga keturunan-keturunan yang akan terkena dampaknya. Kita kembali ketemu besok di jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Bagikan kembali ibadah doa pagi yang ada ini sehingga banyak orang boleh mengalami berkat Tuhan, banyak orang boleh dikuatkan, dan banyak orang boleh turut diajak untuk berdoa bersama-sama. Doa saya menyertai setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.